terpisahkan jarak dan waktu, saudara-saudara. Kasih, doa, dan pengharapan kita dipersatukan dalam Kristus. Senang sekali sahabat hari ini boleh bersama-sama berbakti dengan umat-umat Tuhan, Jemaat Banjarmasin. Saya nggak pernah ke Banjarmasin, saudara. Walaupun saya pernah dibesarkan di Kalimantan Timur dan di perbatasan di Tanah Grogot, tapi ke Banjarmasin saya belum pernah, Pendeta Janas. Jadi dengan waktunya Tuhan, ternyata virtual ini dapat membuat kita bisa pergi kemana saja kita mau, saudara-saudara. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Janes Sinaga, Gembala Jemaat, senior kami dalam pelayanan. Luar biasa Pendeta Janes, saudara-saudara. Beliau ini senior tapi mau memberikan waktu pelayanannya bagi kami, adik-adiknya, juniornya untuk menambah jam terbang pelayanan. Terima kasih perkenalannya Pak Pendeta, lengkap sekali, lengkap sekali. Tua-tua jemaat dan majelis, luar biasa saudara-saudara, anggota jemaat yang tua, yang muda. Terima kasih untuk mengizinkan waktunya kami melayani sahabat hari ini. Pelayanan saudara-saudara sungguh membawa berkat. Mulai dari pelayanan jam setelah sahabat, rumah tangga, bahkan tadi doa syafaat dari Pak Ferry yang sangat menguatkan sekali. Saya sudah nggak punya bapak, saudara. Bapak saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan bapak saya namanya juga nggak tahu, kebetulan sama, namanya juga Ferry, seperti Pak Ferry yang berdoa pada hari Sabat ini. Jadi saya seperti didoakan oleh Bapak saya sendiri. Terima kasih Pak Ferry, doanya sangat menguatkan. Khotbah anak-anak oleh Ibu Sinaga, terima kasih Ibu Pendeta. Saya jadi kangen sama istri saya dan anak saya yang terpisah kami, saudara-saudara, karena PPKM, mereka liburan ke Manado. Karena ini adalah cucu pertama, jadi omanya kangen. Ya, begitu kembali ke Manado, baru 1 minggu, langsung kena PPKM, sampai sekarang kita belum ketemu. Semoga nanti waktu dekat kami bisa bertemu, dan kami bisa kembali lagi pulang bersama-sama ke Jakarta untuk melayani. Demikian juga dorongan persembahan dari Bapak Dilano tadi. Ini indah saudara, dorongan persembahan yang mengingatkan kita tentang aspek dalam ibadah yang tidak boleh dilupakan. Ibadah bukan hanya soal doa saja, tapi ucapan syukur dengan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Karena kita adalah penata layan Tuhan yang setia. Demikian pula lagu pujian oleh Bapak Ismail Panggabean. Saya pikir ini Om ada lagu ciptaan ya Om ya, ciptaan sendiri ya. Indah sekali lagu ini, luar biasa. Saya belum pernah dengar ini di YouTube di mana-mana ini. Pendeta Janes bisa bikin produksi lagu pujian Jemaat Banjarmasin ini. Ajarkan aku Tuhanku. Walaupun musim berganti, aku tidak akan pernah ragu kasih-Mu. Engkau kekuatanku. Saudara, di tengah-tengah pandemik seperti ini, saya pikir lagu ini lagu yang istimewa. Lagu pujian yang memberikan kekuatan untuk kita semua. Terimalah salam hangat dari keluarga kami, saudara-saudara. Selamat hari Sabat untuk saudara-saudara sekalian. Saya share screen. Oke, ini adalah Gembala Jemaat Menteng. Kalau saudara-saudara jalan-jalan ke Menteng, pasti ini dua orang yang akan saudara temui di depan gereja ya. Pendeta Royce Panjaitan dan Pendeta Dedi Kurniawan. Ini keluarga kecil kami, saudara-saudara. Kecil tapi badannya besar-besar ini, saudara. Nama saya Raden Dedi Kurniawan, saya orang Jawa. Saya senang sekali banyak orang Jawa yang sahabat hari ini hadir di Jemaat Banjarmasin. Saya pikir Advent itu, mohon maaf saudara, hanya orang Manado, orang Batak. Dunia jadi kecil sekali kalau saya melihat orang Manado dan orang Batak bicara. Oi, oi, seperti kecil sekali. Tapi begitu ada orang Jawa di tengah-tengah perkumpulan sahabat, ternyata dunia makin kecil lagi. Saya bisa ketemu sama sedulur-sedulur saya. Saya dapat boru orang Manado, Sumaiku, orang Pasok Kakas, dan putra kami baru satu, saudara-saudara, baru satu, namanya Syamar, masih 1 tahun 2 bulan. Oke, saya pikir perkenalannya sudah cukup ya Pendeta Janes dan saudara-saudara. Sekarang kita masuk ke pelajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memeteraikan dan memberikan kami pengertian, agar setiap lembaran kitab suci yang kami bacakan, kami boleh mengerti, dan kami boleh membawa pulang berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membantu kami memenuhi apa yang Tuhan ingin kami penuhi dalam kehidupan ini, terutama akan firman yang kami bacakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Kalau ada banyak buku di dalam Alkitab,
yang tidak boleh kita lupakan. Satu dari sekian banyak buku tersebut, saudara, adalah buku kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah satu dari sekian banyak buku penting dalam Alkitab. Dalam konteks doktrin gereja, buku ini tidak boleh ditinggalkan. Buku ini nggak boleh disisihkan. Karena gereja Kristen yang mula-mula itu diorganisir dan ditulis sejarahnya pada kitab Kisah Para Rasul. Buku ini juga menjadi inspirasi bagi banyak gereja-gereja Kristen saat ini untuk menjadi model pengembangan pelayanan gereja sehingga jemaat-jemaat Tuhan semakin diberkati dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dijangkau dan dapat dibawa bagi Kristus. Selain itu, saudara-saudara, yang paling penting dari kitab Kisah Para Rasul adalah kitab ini adalah pemenuhan dari apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus hendak mengakhiri misinya di atas dunia ini. Kalau saudara bertanya apa itu, dan saudara menjawab itu adalah Roh Kudus, itu tepat sekali. Yohanes 14 ayat 16 menulis, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dan lebih jauh lagi, saudara, Roh Kudus yang dijanjikan itu, ketika dicurahkan, itu ditulis oleh kitab Kisah Para Rasul. Meledaknya pekabaran Injil pada sejarah gereja Kristen yang mula-mula. Kesuksesan pekerjaan Injil dicapai ketika janji yang diucapkan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16 dicurahkan dan ditulis oleh kitab Kisah Para Rasul. Kalau saudara punya buku Alpha Omega, jilid yang ke-7, yang secara khusus hamba Tuhan Ellen White menulis semua perkembangan gereja Tuhan mulai dari gereja Kristen yang mula-mula. Saudara bisa buka pasal yang ke-5. Ini adalah juga bagian dari khotbah Sabat hari ini. Pasal yang ke-5, terutama paragraf yang ke-4. Saya coba ambil dari versi yang bahasa Inggris. The promise. Oh, bolehkah host memute salah satu akun karena terdengar? The promise of the Holy Spirit is not limited to any age or to any race. Jadi janji datangnya Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita tergoda sekali untuk membuat sebuah kesimpulan yang membatasi apa yang Roh Kudus dapat lakukan. Kita selalu berfokus pada Kisah pasal 2 sebagai pemenuhan janji Yesus akan kecurahan Roh Kudus yang pertama. Sehingga kita kemudian akan memandang kepada peristiwa akhir zaman sebagai pemenuhan kecurahan roh hujan akhir, yaitu kecurahan yang kedua. Jadi itu yang pertama, itu yang kedua. Kalau kita tidak merasakan yang pertama, kita berdoa, kita tunggu-tunggu yang kedua untuk datang. Tapi ya begitulah cara kita berpikir ketika kita mengambil kesimpulan membaca apa yang Roh Kudus lakukan pada kitab Kisah Para Rasul khususnya pasal yang kedua. Tapi apa yang inspirasi Tuhan sampaikan kepada hambanya Ellen White ketika dia berkata the promise of the Holy Spirit is not limited to any age or any time, itu artinya saat ini, hari ini, saudara dan saya dapat digunakan oleh Roh Kudus sebagaimana para rasul di dalam buku Kisah dapat digunakan olehnya. Ellen White lebih lanjut mengatakan, the presence of the Spirit of God's workers will give the proclamation of truth a power not all the honor of glory of the world could give. Jadi katanya kehadiran Roh yang bekerja bersama dengan para pekerja-pekerja Allah, ini akan menjadi pemasyuran kebenaran yang berkuasa. Karena ini adalah kuasa dan kemuliaan serta kehormatan yang dunia tidak dapat berikan. Bayangkan saudara, kalau ada hal yang memikat di atas dunia ini, kalau ada sebuah kuasa yang paling berpengaruh, itu adalah kuasa Roh Kudus. Tapi kemudian kalau saudara baca buku itu, Ellen White bertanya tentang sebuah pertanyaan. Kenapa Roh Kudus sepertinya sangat kecil pengaruhnya saat ini pada pribadi-pribadi umat Tuhan dan gerejanya? Maka jawabnya, karena kita tidak pernah mencari kuasanya.
Karena kita terlalu bergantung sama kuasa diri kita sendiri. Sehingga kita merasa kita tidak membutuhkan lagi kuasa Roh Kudus. Dan sepertinya kita puas melakukan semua pelayanan dengan kekuatan kita. Kita tidak pernah merasa lapar dan dahaga. Sehingga kita merasa perlu Roh Kudus. Dan kita jarang sekali berbicara tentang Roh Kudus. Kita jarang mendoakan agar dia berkuasa. Bahkan kita jarang berkhotbah mengenai Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara, bukanlah takabur dan gegabah apabila saya katakan kalimat ini. Roh Kudus dibutuhkan oleh gereja saudara dan gereja saya. Gereja kita semua, gereja umat Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus bersama dengan kita, gereja kita akan bertumbuh. Dan itulah pengharapan yang Tuhan ingin capai oleh umat-umatnya, oleh gerejanya di akhir zaman. Setiap pekerja yang mengikuti teladan Kristus akan disediakan untuk menerima dan menggunakan kuasa yang telah dijanjikan Allah pada sidangnya untuk penuaian dunia. Wah, luar biasa saudara-saudara. Sehingga kuasa itu katanya akan membaharui kita, menyucikan kita. Dan kuasa itu akan menyanggupkan kita yang bekerja bersama dengan Allah untuk mencapai maksud-maksud Allah. Oke, sekarang kita kembali ke Alkitab, kepada buku Kisah Para Rasul. Saudara tahu ada hal yang menarik dari kitab Kisah Para Rasul yang tidak banyak orang mungkin ketahui tentang bagaimana Roh Kudus menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi atau memenangkan banyak orang. Paling tidak saudara-saudara, paling tidak ada 5 kecurahan Roh Kudus yang dituliskan. Ini adalah 5 tema besar kecurahan Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan kalau kita perhatikan, cara Roh Kudus dicurahkan dalam kitab Kisah Para Rasul sangatlah unik. Dan kalau saudara bertanya apa uniknya? Uniknya adalah 5 tema tersebut berhubungan, berkaitan erat satu dengan yang lainnya. 5 kecurahan. 5 kecurahan pertama itu berkaitan erat satu dengan yang lain. Tapi menariknya adalah yang satu berkaitan dengan yang kelima, yang kedua berkaitan dengan yang keempat, lalu ada yang ketiga di tengah-tengahnya. Jadi sementara yang satu berhubungan dengan yang kelima, yang kedua dengan yang keempat, yang ketiga nggak boleh dilupakan. Karena yang ketiga ada di tengah, sesuatu yang sangat penting. Sehingga itu diapit oleh 1, 5, 2, dan 4. Sayang sekali saya nggak bisa bikin gambar piramid, saudara. Kemampuan saya sepertinya terbatas. Saya harus kursus lagi nih untuk membuat PowerPoint dan sebagainya. Maka gambarnya harusnya seperti piramid yang menjulang pada klimaks puncak ketika Roh Kudus dicurahkan pada tema yang ketiga. Oke. Untuk cepat kita bahas pelajaran ini, mari kita lihat kecurahan Roh Kudus pada tema yang pertama. Kisah 2 ayatnya yang keempat. Ingat saudara, ini yang pertama ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pertanyaannya saudara, siapakah mereka pada ayat ini? Siapakah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada ayat ini? Jawabannya, mereka adalah para murid-murid Yesus. Ingat saudara-saudara, mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Mereka selalu mingle sama Yesus. Kalau sekarang ini konteks rohaninya, mereka adalah para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para pendeta atau gembala di dalam jemaat. Apa kata Yesus sebelum peristiwa ini, saudara? Yesus bilang begini, kamu kembali ke Yerusalem. Pendeta Janes, Pendeta Dedi, back to your office. Kembali ke kantor kalian. Pergi ke sana, jangan buat apa-apa. Berdoa, nantikan Roh Kudus datang dan dicurahkan. Kalau nanti Roh Kudus telah dicurahkan, baru kalian pergi keluar. Dan saudara, itu benar terjadi. Ketika mereka ada di dalam rumah, Roh Kudus dicurahkan. Ketika mereka ada di dalam ruangan, mereka bersekutu di dalam doa berpuasa, Roh Kudus dicurahkan. Para pelayan Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kecurahan Roh Kudus itu dimulaikan di rumah kita terlebih dahulu. Pada ruangan kita. Jadi khotbah ini bagian pertama kecurahan itu dimulaikan di rumah keluarga Pendeta Janes dan di rumah keluarga Pendeta Dedi.
Oh, plus sama pendeta Bapak tua kita, Bapak Pendeta Rahme. Itu dimulaikan dari ruangan kita dulu. Sebelumnya para murid-murid ini ada di dalam ruangan. Karena mereka ketakutan, saudara-saudara. Mereka takut kalau apa yang menimpa sama Yesus itu akan menimpa sama mereka. Mereka takut terhadap tuduhan-tuduhan orang Yahudi yang tidak dapat mereka jawab oleh pengetahuan mereka. Tapi perhatikan, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, tidak ada lagi murid-murid Yesus yang ada dalam rumah. Mereka semua keluar dari rumah, mengabarkan kabar tentang Yesus. Tidak ada lagi yang ketakutan, tidak ada lagi yang ragu, tidak ada lagi yang membuat mereka tidak sanggup untuk mengabarkan kabar baik itu. Apapun resikonya nanti yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba saja orang-orang yang ketakutan ini, karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka dapat berdiri di setiap jalanan kota Yerusalem. Mereka berdiri di setiap sudut-sudut kota. Bahkan mereka sanggup berbicara dengan bahasa yang mereka sebelumnya tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Mereka sanggup merobohkan dinding-dinding pemisah budaya, bahasa, status sosial. Sehingga mereka semua bersekutu, bersatu, menerima pekabaran indah tentang Yesus Kristus. Ingat, kecurahan roh yang pertama yang ditulis oleh kitab Kisah Para Rasul. Tema yang pertama itu dimulai di dalam kehidupan para pelayan Tuhan. Sekarang kita lihat tema yang kedua. Tema yang kedua ini adalah tema yang kelima yang ada hubungannya dengan yang pertama, saudara ya. Tema yang kelima. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara-saudara, perikop ini berbicara tentang para orang percaya di kota Efesus. Mereka telah mengikuti Yesus. Mereka jadi Kristen. Tapi mereka belum tahu apa-apa tentang kecurahan Roh Kudus. Maka ketika mereka bertemu dengan para rasul, mereka diajar oleh para rasul, sehingga mereka akhirnya boleh menerima baptisan Roh Kudus. Saudara boleh baca bukan di ayat yang ke-6 tadi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mulai bernubuat dalam bahasa roh. Dalam artian, mereka dapat mengabarkan kabar baik tentang Kristus tanpa hambatan dan tanpa rintangan bahasa. Karena mereka dapat berbicara dalam bahasa asing seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada pasal yang kedua. Oke, sekarang mari kita lihat hubungannya. Apa hubungan dari tema yang pertama dengan tema yang kelima? Tema pertama dengan tema yang kelima. Apa hubungannya? Hubungannya sangat jelas. Kisah pasal 2 menulis kecurahan Roh Kudus yang dialami pertama kali oleh para rasul. Sedangkan yang kedua atau yang kelima tadi dialami oleh orang-orang percaya yang ditobatkan atau dipimpin oleh para rasul. Itu berarti saudara, lebih dulu yang harus mengalami kecurahan Roh Kudus, yang mengalami kuasa perubahan hidup yang signifikan, yang lebih dahulu dibangunkan kerohaniannya adalah para pendeta dan para pelayan Tuhan di dalam jemaat. Lalu berikutnya, yang harus mengalami kecurahan Roh Kudus, yang harus mengalami kuasa perubahan hidup yang signifikan, yang hidupnya dibangunkan rohaninya adalah para anggota-anggota jemaat. Inilah slogan yang kemudian gereja kita selalu sebutkan, total member involvement. Saudara, gereja yang mula-mula dibangunkan rohaninya ketika para pelayan dan semua anggota jemaat dikuasai oleh Roh Kudus dan terlibat bersama dalam pelayanan. Kalau saudara bertanya bagaimana caranya gereja Banjarmasin bisa bertumbuh, kuncinya ada pada tema pertama dan tema kelima. Itu hanya bisa terjadi apabila pendeta, para pelayan di dalam jemaat, dan seluruh anggota jemaat dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga gereja terlibat dan kebangunan gereja akan terjadi. Oke, sekarang mari kita pergi ke kebangunan rohani yang dicurahkan oleh Roh Kudus, yaitu tema yang kedua yang ada hubungannya dengan tema yang keempat. Ingat tadi, tema yang pertama dan tema yang kelima sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tema yang kedua yang ada hubungannya dengan tema yang keempat. Ini ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Cerita ini semakin menarik, saudara-saudara. Karena ini terjadi di Samaria.
Saya pikir saya tidak perlu jelaskan sama saudara-saudara siapa orang Samaria. Saudara paling mengerti gambaran tentang orang-orang Samaria. Yang pasti orang-orang Yahudi benci banget sama orang Samaria. Karena orang Yahudi merasa keselamatan milik mereka. Dan bangsa Samaria, orang Samaria adalah orang-orang Yahudi abal-abal, palsu, KW. Oleh karena perkawinan campuran ketika bangsa Asyur merebut Samaria. Jadi bagi mereka, mereka adalah orang-orang yang liberal. Bagi orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang ya tipe-tipe gambaran anggota-anggota gereja yang suka mencampur adukan ajaran kekristenan dengan hal-hal duniawi. Ini bahasa gaulnya, bahasa kerennya saudara, anggota-anggota gereja tipe postmodern. Bang, nggak apa-apa pendeta, campur-campur sana sini, yang penting hati gue baik pendeta. Gue masih berdoa, gue masih bayar perpuluhan, itu yang paling penting pendeta. Ini adalah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja di zaman ini. Bagaimana gereja bisa menjangkau anggota-anggota yang hidupnya kayak begini, saudara? Postmodern thinking, yang cara berpikirnya beda dengan cara berpikir orang Kristen. Maka pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang seperti ini? Orang-orang yang kakinya satu di gereja, yang satunya di dunia. Bagaimana cara mereka bisa dibawa kembali ke gereja? Sadar atau tidak, mau atau tidak, ini banyak terjadi di gereja-gereja kita. Semoga ini tidak ada di gereja Banjarmasin. Tapi itu terjadi di kehidupan anak-anak muda gereja kita, saudara-saudara. Betul mereka percaya sama Yesus. Betul sepertinya mereka ada dalam bagian keluarga dan gereja kita. Tapi sesungguhnya jiwa mereka sedang hilang di dunia ini. Lalu pertanyaannya bagaimana bisa menjangkau dan membawa mereka kembali? Dalam pemandangan manusia mungkin tidak ada lagi pengharapan bagi mereka untuk dapat kembali ke jalan Tuhan. Tapi apabila Roh Kudus dicurahkan, saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Itu dapat terjadi apabila kuasa Roh Kudus dicurahkan dan memenangkan kehidupan mereka. Saudara bisa baca nanti di ayat yang ke-6 dan ayat 12. Bagaimana orang-orang Samaria ini menerima kebenaran yang diberikan. Dan saudara, mereka diubahkan menjadi pembawa-pembawa kabar Injil. Mereka memberitakan pekabaran Injil kerajaan dunia tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya ayat yang ke-15 katakan, para rasul berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Saudaraku, kalau saudara lihat Pak Pendeta Janus mulai lesu, letih, Pak Pendeta Janus mulai kecut, adalah tugas saudara untuk memberikan dorongan, mendoakan, supaya Pendeta Janus diberikan kekuatan Roh Kudus untuk membangunkan kerohanian saudara. Ketika saudara melihat ada seorang ibu yang bergumul untuk anak-anaknya, mungkin yang sudah lari jauh daripada Tuhan. Ini adalah saat yang baik bagi kita untuk memberikan dukungan, doakan dia, supaya Roh Kudus bekerja melalui hati ibu ini, sehingga anaknya dapat dijangkau dan kembali lagi pulang ke jalan Tuhan. Ketika saudara melihat seorang bapak sedang bergumul dengan hidupnya, agar boleh menjadi contoh dan teladan dalam pikirannya, perkataannya, perbuatannya bagi seluruh anggota keluarga, karena dia adalah pelayan yang patut diteladani, saudara harus datang kepadanya, berikan dukungan kepadanya, doakan bapak ini, agar Roh Kudus dapat mengubah kehidupan mereka. Ketika saudara melihat anak-anak muda di gereja kita sudah mulai tawar hati, mereka sudah mulai bosan, dan mereka melihat ritual keagamaan di dalam gereja sepertinya tidak menjamah jiwa mereka. Saudara-saudara, ini adalah saat yang tepat untuk datang kepada mereka. Berikan dukungan buat anak-anak muda gereja kita. Doakan mereka agar Roh Kudus dapat membangunkan dan mengubah kehidupan mereka. Oke, itu adalah tema yang kedua, yang kemudian ada hubungannya dengan tema yang keempat ketika Roh Kudus dicurahkan. Tema yang keempat ini ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Terutama ayat yang 1 dan 2 ketika menceritakan kehidupan seorang perwira pasukan Roma Italia yang bernama Cornelius. Ingat saudara-saudara, Cornelius bukanlah orang Kristen pada awalnya. Dia adalah seorang kafir. Dia orang Roma Italia.
Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hatinya, dia menjadi seorang yang ditulis oleh Alkitab, seorang yang takut akan Allah. Sehingga dia menjadi bagian dari umat Allah. Saudara-saudara, kita tinggal dan hidup di tengah-tengah kemajemukan agama. Bagaimanapun caranya kita melihat perbedaan itu sangat jelas dan nyata. Tapi yang menjadi tantangan kemudian adalah bagaimana kita bisa menjangkau mereka yang berbeda dengan kita. Seperti Kornelius yang berbeda dengan orang-orang Yahudi saat itu, tapi Kornelius dapat dijangkau. Lebih daripada itu, perbedaan keyakinan semakin dipersulit, saudara, dengan perbedaan budaya. Jadi pertanyaan bagaimana kita dapat menjangkau mereka semakin berat untuk kita pikirkan. Namun Alkitab menjawabnya. Alkitab menjawabnya, itu hanya dapat dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku, usaha terbaik apapun yang dibuat oleh manusia, secemerlang apapun kepandaian seseorang dalam menelaah kitab suci, tidak akan sanggup membawa seseorang kepada Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat melakukannya. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan dan menguasai kehidupan Kornelius, Kornelius diubahkan. Yang tadinya dia tidak mengenal Allah, sekarang dia mengenal Allah dan dia boleh menjadi seorang misionaris bagi Kristus. Menjadi alat ajaib Tuhan Yesus, boleh merasakan perlindungannya, penjagaannya, ketika mujizat terbesar itu terjadi dalam kehidupan orang yang dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita ulangi lagi tema-tema tersebut, saudara-saudara. Yang pertama, tema itu, kecurahan Roh Kudus itu berlaku bagi para murid-murid Yesus, para rasul-rasul. Itu artinya ini bagi para pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan di dalam jemaat. Lalu tema yang kelima yang ada hubungannya dengan yang pertama, itu bagi jemaat di Efesus. Secara rohani, itu berlaku bagi semua saudara-saudara anggota jemaat. Seluruh umat-umat Tuhan, anggota jemaat yang dikasihi. Kemudian tema yang kedua yang ada hubungannya dengan tema keempat. Ini adalah bagi orang-orang Samaria. Secara rohani ini adalah bagi mereka yang hidupnya, mereka kita katakan orang-orang Kristen yang sekular. Ya, mereka bilang mereka Kristen, tapi hidupnya seperti cara hidup dunia. Sementara tema yang keempat adalah bagi orang-orang kafir yang belum mengenal kebenaran. Setelah kita dapat yang keempat, maka kita sekarang ke tema yang terakhir, yaitu tema yang ketiga. Tema yang ketiga adalah puncak, sentral dari kecurahan Roh Kudus yang ditulis oleh kitab Kisah Para Rasul. Kisah ini dicatat dalam Kisah pasal 9. Saudara, ini adalah kunci dari kitab Kisah Para Rasul. Karena sebagai gereja, umat-umat Allah ini bersekutu, mereka punya musuh yang hebat, musuh yang besar, musuh yang sulit untuk dikalahkan. Dalam kisah ini, nama Saulus adalah ancaman besar bagi gereja Kristen. Saudara baca ayat yang pertama dari Kisah pasal 9, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi dapat dilihat bahwa Saulus adalah ancaman terbesar dan tersulit yang dialami oleh gereja. Semua orang takut sama dia. Siapa orang Kristen yang gak kenal sama dia? Kehadirannya di tempat di mana orang-orang Kristen berkumpul seperti cemeti, saudara. Untuk membubarkan kerumunan orang-orang Kristen. Kalau bisa dihabisi semua pengikut Kristus. Tapi kalau kita ikuti apa yang ditulis di pasal yang ke-9, Saul kemudian berubah menjadi Paulus ketika Roh Kudus menguasai kehidupannya. Paulus yang tadinya adalah musuh Injil, musuh umat-umat Kristen, sekarang menjadi seorang misionaris, seorang pengabar Injil dan laskar Kristus yang paling berpengaruh, paling berani yang pernah ada di atas dunia ini, saudara-saudara. Apa yang membuat kemudian ini boleh terjadi dalam kehidupan Paulus? Kecurahan Roh Kudus atas kehidupannya. Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui itu, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi kuncinya, saudara, karena Roh Kudus memenangkan hatinya.
Sehingga ayat 18, Paulus dapat kembali melihat dan memberi diri dibaptis. Saudara, masalah apa yang sedang kita hadapi sebagai sebuah gereja? Seperti gereja Kristen yang mula-mula. Masalah apapun yang sedang kita hadapi sebagai rumah tangga, yang adalah terkecil dari unit gereja. Masalah apapun yang sedang kita hadapi di dalam diri kita, pribadi-pribadi yang adalah perwakilan gereja Tuhan. Seperti yang disebutkan oleh Paulus, tubuhmu adalah gereja Tuhan. Satu-satunya jalan keluar untuk keluar dari kesulitan itu adalah kecurahan Roh Kudus. Saudaraku, masih adakah dalam hidup kita yang sepertinya tidak dapat diubah? Masih adakah dalam hidup kita sepertinya ini adalah ancaman yang membuat kita gelisah, bergumul sampai sekarang ini? Boleh jadi kita belum membawanya kepada Tuhan agar Roh Kudus dapat mengubah apa yang sukar untuk diubah dalam kehidupan kita. Sejak hal itu dimaksudkan olehnya, kita harus menerima kuasa. Mengapa kita tidak lapar dan dahaga untuk pemberian Roh itu? Mengapa kita tidak berbicara tentang Dia, mendoakannya, dan berkhotbah mengenai hal itu? Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anaknya. Untuk baptisan Roh, setiap hari, setiap pekerja haruslah mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Dengan pekerja Allah yang berserah, dimanapun ia berada, Roh Kudus akan beserta. Perkataan yang diucapkan kepada murid-murid diucapkan juga kepada kita. Penghibur itu adalah milik kita, sama seperti milik mereka. Roh itu menyediakan kekuatan yang menyokong jiwa yang berusaha dan bergumul dalam setiap keadaan, di setiap kebencian duniawi, dan kesadaran akan kegagalan dan kesalahan mereka sendiri. Dalam kesusahan dan kesukaran, bila pandangan tampaknya gelap dan masa depan itu mencemaskan, kita merasa tidak berdaya dan sendirian, inilah waktunya. Sebagai jawaban atas doa iman kita, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada hati. Kecuali saudara-saudara, kalau anggota Allah dewasa ini, di generasi kita, punya hubungan yang erat dengan sumber pertumbuhan rohani. Saudara, katanya kita tidak akan siap untuk waktu penuaian itu. Kecuali kita boleh menjaga lampu dalam keadaan terpelihara dan menyala, mereka akan gagal menerima anugerah tambahan pada saat-saat yang paling membutuhkan. Come, Holy Spirit, I need you.